Pria miskin, ayahmu itu hanya tukang bangunan di proyek milikku. Beraninya kau menikahi anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dukung channel Elva Story dengan cara subscribe. Malam yang semestinya menjadi saksi kebahagiaan akan segera berubah arah. Dan dari perubahan itulah harga diri, kehormatan keluarga, serta makna kasih sayang akan disingkap satu persatu. Musik resepsi berhenti pelan, seiring dengung pendingin ruangan yang memantul di dinding marmer. Aula hotel berkilau, lampu kristal memeluk langit-langit tinggi, sementara meja-meja bundar dipenuhi hidangan yang harum. Di tengah panggung pelaminan, Ardi berdiri mengenakan jas biru gelap yang digaris rapi. Wajahnya tenang, namun telapak tangannya basah, menahan rasa haru dan tegang yang tak terbendung. Di hadapannya, Laras, gadis muda bergaun putih gading, tersenyum malu. Di antara mereka, ada janji untuk merangkai hidup. Di sekitar mereka, ada mata-mata yang menilai. Bisik-bisik menyelinap di bawah musik. Sebagian tamu memuji paras Laras dan keteduhan tatapan Ardi. Sebagian lain menakar silsilah, pekerjaan, dan status, seperti menimbang angka pada neraca dagang. Aroma melati dari rangkaian bunga pelaminan bercampur dengan parfum mewah, membentuk udara yang lembut namun menyisakan sesak yang sulit dijelaskan. Di sisi kanan aula, ayah Laras berdiri tegap. Setelan jasnya gelap, dasinya terikat sempurna. Sorot matanya tajam. Ia melangkah maju ke tengah karpet merah, sepatu kulitnya memantulkan kilau lampu. Panitia tertegun, pembawa acara menahan kata. Ardi menoleh, matanya bertemu dengan mata lelaki itu, dan seketika dadanya mengeras. Tanpa prolog, tanpa basa-basi, suara ayah Laras membelah aula. Kalimatnya tajam seperti kaca. Ia menghina Ardi, menempeli kehormatan seorang anak dengan label murahan. Ia menyebut pekerjaan ayah Ardi sebagai tukang bangunan di proyek miliknya. Ia menuduh keberanian Ardi menikahi putrinya sebagai kelancangan seorang miskin yang naik panggung tanpa undangan martabat. Setiap kata jatuh seperti batu ke permukaan air, membentuk gelombang terkejut yang menjalar ke semua meja. Para tamu menahan napas. Ada yang terpaku, ada yang pura-pura tertawa hambar, ada yang menggeser kursi seolah ingin menjauh dari pusat ledakan. Ardi tetap berdiri. Bahunya tidak merosot, namun napasnya memendek. Ia tidak menyela. Ia menatap Laras, berharap pada keteduhan yang pernah mereka bagi. Laras memalingkan muka, di antara riasan yang memantul cahaya, ada keraguan yang berkelebat. Pengantin wanita yang sedari tadi jadi bunga malam itu, seperti terjebak di antara dua dinding yang saling mendesak. Sisi satu adalah darah dan nama besar keluarganya. Sisi lain adalah cinta yang baru hendak disahkan. Suara para tamu berubah menjadi gerimis kata yang memedihkan. Ada yang menyebut Ardi sebagai angin lewat. Ada yang berbisik bahwa gaun seindah itu tidak pantas disandingkan dengan jas yang dibeli tanpa merek besar. Namun Ardi tidak menunduk. Di dalam dirinya, ada didikan untuk menjaga lisan, ada adab untuk menahan amarah. Ia teringat ibunya, perempuan yang selalu menata sarapan sebelum matahari naik, yang mengajarkan bahwa kehormatan tidak bersandar pada label, melainkan pada perilaku. Tiba-tiba, pintu utama aula terbuka. Udara dari koridor menyusup bersama langkah kaki yang teratur. Seorang pria parubaya masuk didampingi seorang perempuan anggun, diikuti barisan pengawal yang menjaga jarak. Jas sang pria berpotongan klasik, kainnya jatuh sempurna. Sang perempuan mengenakan kebaya modern berwarna gelap, sederhana namun berwibawa. Kehadiran mereka seketika mengubah suhu ruangan. Percakapan berhenti. Mata-mata beralih, seperti jarum kompas yang menemukan utara baru. Mereka berjalan tanpa tergesa, namun setiap langkah memiliki bobot. Saat mendekati pelaminan, sorot mata sang pria menajam. Ia berdiri berhadapan dengan ayah Laras, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, namun jelas tidak tunduk. Dengan suara jernih, ia menyampaikan satu kalimat yang membuat udara seolah mengeras. Ia menyebut keberanian mempermalukan seorang anak di hadapan tamu sebagai tindakan yang melampaui batas. Ia menyebutkan nama keluarga, menyebut kata kehormatan, dan menegaskan bahwa martabat bukan barang lelang di tengah pesta. Ibu Ardi berdiri di samping suaminya, tenang, namun tatapannya melindungi. Ia menatap Ardi lembut,
seperti menambatkan jangkar ke dada anaknya. Laras menunduk, jemarinya meremas buket. Riasan matanya mulai buram oleh rasa yang tak sanggup diringkas. Panitia mencoba mengatur alur acara, namun catatan mereka tak berguna. Malam telah mengambil skenario sendiri. Pertukaran kata terjadi cepat, padat, dan menyakitkan. Ayah Laras bersikukuh pada kelas dan nama. Ayah Ardi berpegang pada adab dan harga diri. Tidak ada suara yang meninggi, namun ada ketegasan yang tidak memberi ruang untuk tawar. Ardi berdiri di antara dua dunia yang saling menilai. Ia menghadap ke orang tuanya, kemudian menoleh ke Laras. Di matanya, ada luka, ada cinta, dan ada keputusan yang dilahirkan dari keduanya. Akhirnya, ayah dan ibu Ardi memegang pundak anak mereka. Tanpa drama yang tak perlu, tanpa kata yang berlebihan, mereka mengajaknya turun dari pelaminan. Beberapa tamu bergeser membuka jalan. Gaun Laras berdesir lirih. Buketnya bergoyang di tangan. Musik tidak kembali. Hanya suara langkah yang tertata meninggalkan aula, seperti detak jam yang memulai hitungan baru. Di belakang mereka, lampu-lampu kristal tetap menyala, namun sinarnya tidak lagi hangat. Koridor hotel panjang dan dingin. Udara malam menunggu di luar pintu putar. Di bawah langit kota yang berkilau, mobil hitam menepi. Pintu dibuka. Ardi menoleh sekali lagi ke gedung tempat ia semula berharap mendapat restu dan pelukan. Yang ia dapat hanya jejak sepatu di karpet merah dan sisa parfum yang melayang. Ia masuk ke mobil, duduk di antara kedua orang tuanya. Mobil melaju, menyisakan aula yang perlahan kembali bising oleh gosip yang berputar seperti kipas angin tua. Di rumah, ruang tamu bernuansa kayu menerima mereka dengan keheningan yang menenangkan. Ibu Ardi membuatkan teh. Ayahnya duduk tegap, namun tidak keras. Ia menatap anaknya, bukan sebagai tentara yang memberi perintah, tetapi sebagai ayah yang menjaga warisan paling rapuh bernama hati. Mereka berbicara pelan. Tidak ada ratap yang berlebihan. Tidak ada caci untuk membalas caci. Hanya ada tekad untuk tidak membiarkan martabat dicabut dari akarnya. Malam itu, lembar pertama kisah terbuka. Sebuah resepsi yang terbelah. Sebuah nama keluarga yang diuji. Sebuah cinta yang tertahan di simpang. Dan keputusan yang akan mengubah peta banyak perusahaan, banyak keluarga, dan banyak hidup. Waktu akan berjalan, membawa kabar dari ruang rapat, dari meja direksi, dari pintu rumah yang akan digedor oleh pihak yang dahulu berdiri di pelaminan dengan dagu terangkat. Pada saatnya, yang terlihat kuat akan diuji oleh luka, dan yang terlihat lemah akan berdiri oleh kejujuran. Dalam diam, Allah menyusun urutan peristiwa, satu persatu, sehalus helai kain yang dirajut tangan ibu di beranda. Matahari menanjak di atas gedung-gedung kota, memantulkan cahaya yang menyilaukan dari jendela kaca. Di dalam ruang kerjanya yang luas, ayah Laras duduk di kursi eksekutif. Kertas-kertas perjanjian proyek bertumpuk di mejanya, tetapi pikirannya masih tertahan pada kejadian di pesta pernikahan. Ia tersenyum tipis, merasa telah berhasil menjaga martabat keluarga dan memutus hubungan dengan lelaki yang ia anggap tidak sebanding dengan putrinya. Namun ia tidak tahu, keangkuhan yang ia tunjukkan malam itu baru awal dari badai besar yang akan menimpa. Di sisi lain kota, kediaman keluarga Ardi pagi itu diselimuti ketenangan yang berbeda. Rumah besar bergaya klasik dengan halaman luas, dipenuhi pohon rindang yang memberi teduh. Ayah Ardi duduk di ruang tengah, ditemani ibu Ardi yang setia di sisinya. Wajah sang ayah serius, pandangannya menatap jauh. Ia masih teringat kalimat hinaan yang dilontarkan di depan para tamu undangan. Bukan karena ia tak sanggup menahan malu, tetapi karena luka itu telah menggores hati anaknya yang baru saja mencoba melangkah ke gerbang rumah tangga. Tidak seharusnya Ardi diperlakukan begitu, ucap ayahnya lirih. Ibu Ardi mengangguk, matanya berkaca-kaca, anak kita tidak salah. Dia hanya mencintai dengan tulus. Di ruang yang sama, Ardi duduk diam. Ia memandangi cangkir teh di tangannya, mencoba memahami semuanya. Perasaannya hancur, bukan hanya karena pernikahan yang berakhir tanpa restu, tapi juga karena cinta yang ia perjuangkan seakan runtuh dalam sekejap. Ia mengingat wajah Laras, bagaimana gadis itu menunduk tanpa mampu berkata apapun. Ada luka yang tak bisa ia ungkapkan, namun ia memilih diam, menghormati keputusan orang tuanya yang membawanya pulang malam itu.
Beberapa hari berlalu. Hingga akhirnya, kabar besar datang. Proyek kerjasama antara perusahaan milik Ayah Ardi dan Ayah Laras resmi dibatalkan. Surat resmi dikirim, kontrak diputus. Semua pekerja di lokasi proyek diperintahkan berhenti. Keputusan itu tersebar cepat di kalangan bisnis, membuat banyak orang terkejut. Selama ini, kedua perusahaan dikenal sebagai mitra kuat. Namun kini, semuanya berakhir hanya karena sebuah penghinaan di pesta pernikahan. Di kantor Ayah Laras, berita itu disambut dengan kepanikan. Para staf melaporkan bahwa tanpa proyek tersebut, arus kas perusahaan akan terguncang. Investor mulai menarik diri, saham jatuh, dan kontrak dengan mitra lain terancam. Ayah Laras marah besar, tetapi jauh di dalam hatinya ada rasa takut yang ia coba sembunyikan. Ia baru sadar bahwa pria yang ia hina malam itu bukanlah orang biasa, melainkan salah satu pengusaha konstruksi terbesar yang mampu mengguncang fondasi bisnisnya dengan satu keputusan. Malam itu, Laras duduk di kamarnya. Gaun pernikahan yang seharusnya menjadi kenangan indah tergantung di lemari, kini hanya menyisakan rasa pahit. Air matanya jatuh, mengingat Ardi yang dipermalukan di depan semua orang. Ia ingin menghubungi Ardi, namun hatinya ragu. Akankah Ardi mau mendengar suaranya lagi setelah semua kejadian itu? Hari berganti. Dengan penuh rasa terpaksa, Ayah Laras akhirnya mengambil langkah. Ia datang sendiri ke kediaman mewah keluarga Ardi. Mobil hitam berhenti di depan gerbang besar yang dijaga ketat oleh bodyguard. Dengan wajah yang sudah tidak segagah biasanya, ia turun, menunggu pintu gerbang terbuka. Ketika akhirnya ia diizinkan masuk, langkahnya goyah, berbeda jauh dari sikap angkuhnya di hari pesta pernikahan. Di ruang tamu rumah itu, Ayah Ardi duduk tegap, ditemani istrinya. Wajahnya dingin, penuh wibawa. Ia menatap tamunya tanpa senyum. Ayah Laras mencoba membuka percakapan dengan suara pelan, "Saya datang untuk meminta maaf. Tolong, jangan hentikan proyek itu. Kalau tidak, perusahaan saya akan jatuh." Ayah Ardi hanya menatapnya lama. Ada diam yang lebih menusuk daripada 1000 kata. Lalu akhirnya ia berkata, "Kau mempermalukan anakku di depan tamu undangan. Kau injak harga diri keluargaku. Kini kau datang memohon maaf, tapi kerjasama ini tidak akan pernah dilanjutkan." Ayah Laras mencoba memohon lagi, suaranya semakin parau, hampir berlutut. Namun bodyguard mendekat, menariknya dengan sopan namun tegas. Dengan wajah penuh malu, ia digiring keluar dari rumah itu. Untuk pertama kalinya, lelaki yang selama ini hidup dengan keangkuhan harus merasakan pahitnya ditolak mentah-mentah. Gerbang tertutup rapat. Mobilnya melaju pergi, meninggalkan debu di jalanan. Di dalam rumah, Ayah Ardi menatap putranya yang sejak tadi hanya diam di sudut. "Nak," katanya, "ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang martabat keluarga kita. Jangan pernah biarkan orang lain merendahkanmu, meski hanya sekali." Ardi menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia sadar, sejak malam pernikahannya yang gagal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan di luar sana, badai besar sedang menunggu. Badai yang akan menguji bukan hanya perasaan, tapi juga kekuatan hati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Malam yang sepi menyelimuti kamar Laras. Lampu meja menyala redup, bayangan tirai berayun pelan diterpa angin dari jendela. Di hadapannya, gaun putih pernikahan yang tergantung rapi kini hanya menjadi simbol luka. Air mata Laras menetes satu persatu, membasahi buku harian yang terbuka di atas meja. Ia menulis, mencoba menuangkan segala gundah yang tak sanggup ia ucapkan. "Ardi, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu saat ayahku merendahkanmu. Padahal aku tahu, cintaku padamu tulus." Tangan Laras gemetar. Ia teringat tatapan Ardi malam itu, tatapan penuh luka namun tetap sabar. Ia merasa dirinya pengecut, tidak mampu melawan ayahnya, tidak mampu membela lelaki yang ia cintai. Hatinya remuk, seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Sementara itu, di rumah keluarga Ardi, suasana tidak jauh berbeda. Ardi duduk di balkon, menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip, seakan menjadi saksi atas hatinya yang porak-poranda. Ia teringat senyum Laras, suara lembutnya, dan janji-janji yang pernah mereka bisikan sebelum pernikahan.
Namun semua itu kini terhalang oleh tembok besar bernama harga diri dan gengsi keluarga. Ibu Ardi mendekat, membawa secangkir susu hangat. Nak, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kalau dia memang jodohmu, Allah akan memberikan jalan. Ardi menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. Bu, aku hanya ingin dicintai apa adanya. Kenapa orang-orang selalu melihat harta lebih dulu daripada hati? Sang ibu mengusap bahu anaknya, karena dunia ini sering menilai dengan mata, bukan dengan rasa. Tapi percayalah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Laras. Perusahaan ayahnya mulai goyah. Para karyawan gelisah, berita tentang proyek yang dibatalkan menyebar cepat. Telepon dari para investor terus berdatangan, menanyakan nasib kerjasama yang tertunda. Saham perusahaan merosot tajam, seperti kapal yang mulai bocor di tengah samudera. Di rumahnya, ayah Laras duduk termenung. Ia menyesal, tetapi gengsinya masih terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya. Kenapa harus dia yang punya kuasa sebesar itu? Gumamnya lirih. Andai saja malam itu aku menahan amarah. Laras yang mendengar keluh kesah ayahnya hanya bisa menahan perih. Ia ingin berkata bahwa semua ini adalah akibat dari kesombongan ayahnya, tetapi ia tahu, suaranya tidak akan didengar. Suatu sore, Laras memberanikan diri menghubungi Ardi. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan salam melalui telepon. Hening sesaat, lalu suara Ardi terdengar pelan, "Laras, kenapa baru sekarang?" Air mata Laras jatuh seketika. "Aku minta maaf, Ardi. Aku menyesal tidak bisa membelamu waktu itu. Tapi percayalah, cintaku tidak pernah berubah." Ardi diam lama, menahan perasaan yang bercampur aduk. "Laras, aku juga masih mencintaimu. Tapi apa cinta kita bisa bertahan kalau keluarga kita saling bermusuhan?" Laras terisak. "Aku tidak tahu, Ardi. Yang aku tahu, aku tidak sanggup kehilanganmu." Percakapan itu membuat hati keduanya semakin rapuh. Mereka sama-sama ingin bersama, tetapi tembok kebencian di antara keluarga semakin tinggi. Di sisi lain kota, ayah Ardi menghadiri rapat penting. Ia duduk di kursi besar ruang direksi, para bawahannya menunggu keputusan. Dengan suara tegas ia berkata, kerjasama dengan keluarga Laras tidak akan pernah dilanjutkan. Harga diri lebih mahal daripada keuntungan. Kata-katanya menutup semua celah kemungkinan, membuat semua yang hadir tidak berani membantah. Malam pun kembali turun. Laras menangis dalam sepi, Ardi merenung dalam luka, dan kedua ayah mereka tetap berdiri teguh dalam gengsi yang membara. Cinta mereka kini terombang-ambing, seperti perahu kecil di tengah gelombang besar. Namun waktu belum berhenti. Badai sesungguhnya belum datang. Karena sebentar lagi, keputusan-keputusan yang diambil akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Pagi itu, ruang rapat perusahaan milik ayah Laras dipenuhi wajah-wajah tegang. Laporan keuangan terbentang di meja, angka-angka merah mendominasi layar proyektor. Direktur keuangan berbicara dengan suara berat, "Pak, jika proyek besar dengan keluarga Ardi benar-benar berhenti, kita hanya bertahan paling lama 3 bulan ke depan. Setelah itu, perusahaan akan lumpuh." Ayah Laras menepuk meja keras, mencoba menutupi rasa panik dengan kemarahan. Tidak mungkin. Perusahaan sebesar ini tidak akan runtuh hanya karena satu proyek. Namun dalam hatinya, ia tahu kalimat itu hanyalah penghibur kosong. Kabar kebangkrutan mulai menyebar, investor menarik modal, bank menunda pencairan dana. Seperti dominonya, satu persatu pilar bisnisnya runtuh. Di rumah, Laras mendengar kabar itu dari para pekerja yang gelisah. Wajah mereka muram, takut kehilangan pekerjaan. Laras berdiri di balkon, menatap gedung-gedung tinggi di kejauhan. Ia sadar, kebangkrutan bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang harga diri ayahnya yang akan terhempas ke tanah. Malam itu, ayah Laras tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya, rokok di tangannya habis satu demi satu. Ingatannya kembali ke malam pesta pernikahan. Kata-kata hinaan yang ia lontarkan kini berbalik menusuk dirinya sendiri. Dengan berat hati, ia akhirnya berkata pada dirinya, "Besok, aku harus menemui mereka. Kalau tidak, semuanya akan hancur." Keesokan harinya,
Mobil hitam berhenti di depan kediaman keluarga Ardi. Gerbang besar terbuka perlahan, namun suasana di dalam jauh berbeda dari pesta mewah yang pernah ia adakan. Di sana berdiri rumah besar yang berwibawa, dijaga ketat oleh bodyguard. Ayah Laras turun dari mobil, wajahnya pucat, langkahnya gemetar. Ia dibawa masuk ke ruang tamu. Di sana sudah duduk ayah Ardi dengan tatapan dingin, ditemani istrinya yang anggun. Ardi sendiri duduk di sudut ruangan, diam, wajahnya menunduk. Dengan suara lirih, ayah Laras mulai bicara, "Saya datang untuk memohon. Jangan hentikan proyek itu. Kalau tidak, perusahaan saya akan jatuh bangkrut. Saya rela menandatangani perjanjian apapun, asal kerjasama tetap berjalan." Suasana hening. Ayah Ardi memandanginya lama, lalu berkata tegas, "Kau lupa siapa yang kau hina di depan ratusan tamu? Kau lupa bagaimana kau mempermalukan anakku, darah dagingku sendiri? Apa menurutmu harga diri bisa ditebus dengan sekedar proyek?" Ayah Laras berlutut, gengsinya runtuh di hadapan keluarga yang pernah ia anggap rendah. "Saya mohon, demi ratusan karyawan yang bekerja, demi nama keluarga saya, jangan hancurkan kami." Namun ayah Ardi menggeleng pelan, matanya tajam menusuk. "Bukan aku yang menghancurkanmu. Kau sendiri yang melakukannya dengan kesombonganmu. Dan hari ini, kau harus merasakan akibatnya." Bodyguard mendekat, menggenggam lengan ayah Laras, menyeretnya perlahan keluar ruangan. Laras yang sejak tadi berdiri di balik pintu, hanya bisa menangis menyaksikan ayahnya digiring keluar dengan wajah penuh malu. Ardi menoleh sejenak, hatinya bimbang, tapi ia tak berani melawan keputusan ayahnya. Pintu besar itu akhirnya tertutup rapat. Suara bantingan pintu bergema seperti palu keadilan yang jatuh, memutuskan nasib sebuah keluarga. Di luar, langit mendung mulai menurunkan hujan deras, seolah ikut meratapi kehancuran yang baru saja dimulai. Dan sejak hari itu, nama besar keluarga Laras perlahan pudar. Perusahaan yang dulu berjaya kini terguncang, nyaris tak mampu bertahan. Sementara keluarga Ardi tetap berdiri kokoh, disegani dan ditakuti oleh banyak orang. Namun, di balik semua itu, ada dua hati muda yang masih terikat oleh cinta. Ardi dan Laras, yang terjebak di antara gengsi dan luka orang tua mereka, kini harus memilih, bertahan pada cinta, atau menyerah pada perbedaan yang semakin dalam. Hari-hari berlalu dengan penuh kesedihan di rumah keluarga Laras. Perusahaan yang dulu berdiri gagah kini tinggal nama. Para karyawan satu persatu datang ke kantor dengan wajah muram, membawa kabar bahwa kontrak mereka tidak diperpanjang. Beberapa di antara mereka bahkan berani menyalahkan ayah Laras secara terang-terangan. "Semua ini terjadi karena kesombonganmu, Pak," ujar seorang staf senior dengan suara gemetar namun berani. Ayah Laras hanya terdiam. Dulu ia merasa dirinya raja di dunia bisnis, kini ia seperti pecundang yang kehilangan segalanya. Uang, kekuasaan, dan kehormatan yang ia banggakan seolah menguap dalam semalam. Di kamarnya, Laras menangis hampir setiap malam. Ia memikirkan nasib ayahnya, sekaligus hatinya yang masih terikat dengan Ardi. Ia ingin berlari menemui lelaki itu, namun ada tembok besar yang menghalanginya. Tembok yang bernama gengsi, amarah, dan luka antara kedua keluarga. Suatu malam, Laras memberanikan diri mendatangi rumah keluarga Ardi. Hujan baru saja reda, jalanan masih basah. Ia berdiri di depan gerbang besar, tubuhnya gemetar. Bodyguard menatapnya curiga. "Saya ingin bertemu Ardi," katanya dengan suara lirih. Tak lama, Ardi keluar. Wajahnya terkejut melihat Laras basah kuyup berdiri di bawah cahaya lampu gerbang. "Laras?" Suaranya tercekat. Ia segera mengambil payung dan mendekat. Laras menatapnya dengan mata yang penuh air. "Ardi, aku tidak peduli dengan semua ini. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak ingin kehilanganmu."